Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irsandi Rivalsa, NIM 2087036, Prodi Pendidikan Pelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Keluargaan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan memberikan contoh dari satu prinsip-prinsip koreksi kesalahan gerak, 2 proses terjadinya kesalahan gerak, 3 konseptual kesimpulan, diagnosa, koreksi, dan terapi, 4 skema sumber terjadinya kesalahan gerak. Masuk contoh yang pertama yaitu prinsip-prinsip koreksi kesalahan gerak. A. Memberikan koreksi secara terbatas. Untuk menentukan aspek mana yang harus dikoreksi terlebih dahulu, sebaiknya didasarkan pada berat ringannya suatu kesalahan atau derajat kepentingan aspek yang dikoreksi serta pengaruhnya terhadap aspek yang lain dalam suatu kinerja. Misalnya ada tempat kesalahan yang dilakukan peserta didik. Keempat kesalahan tersebut harus dikoreksi dari salah satu dari 4 kesalahan yang terjadi, misalnya kecepatan gerak. Bila kecepatan gerak ini merupakan komponen teknik yang sangat menentukan hasil dari pelaksanaan gerakan, maka aspek ini merupakan prioritas utama untuk mendapatkan koreksi dan terapi terlebih dahulu. B. Perhatikan karakteristik peserta didik. Salah satu karakteristik peserta didik adalah tidak senang dikritik. Bila mereka dikritik atau selalu sering dikritik, mereka merasa kesal dan cenderung mengarah pada penampilan tingkah laku yang menyimpang atau mengarah pada keadaan psikis yang frustasi. Kecenderungan yang demikian perlu dihindarkan. C. Berikan koreksi segera mungkin kesalahan-kesalahan yang dilakukan berulang kali tanpa diberi koreksi dan terapi gerakan akan menyebabkan kesalahan tersebut mengindikasi akan bersifat permanen. D. Munculnya kesalahan baru. Guru dituntut melakukan pengamatan secara seksama dan kontinu sehingga padat mengetahui dengan segera munculnya kesalahan baru. Keadaan yang seperti ini akan sering ditemui terutama bagi peserta didik yang masih taraf pemula. E. Derajat penguasaan. Bila peserta didik telah menguasai sedikit banyaknya keterampilan motorik yang diajarkan. Dengan pengertian lain, koreksi dan terapi gerakan baru akan bermanfaat apabila peserta didik telah menguasai keterampilan motorik yang diajarkan, minimal dalam bentuk kemampuan koordinasi kasar. 2. Proses terjadinya kesalahan gerak. Kesalahan diartikan juga sebagai penyimpangan. Penyimpangan tersebut terdapat 2 bagian, yaitu penyimpangan ruang dan penyimpangan waktu. Dari penyimpangan ruang ini terbagi atas 5, yaitu ruang yang terlalu panjang, terlalu pendek, terlalu lebar, terlalu luas, dan lain-lain. Sedangkan penyimpangan waktu terbagi atas 3 bagian, yaitu terlalu cepat, terlalu lambat, dan lain-lain. Dari bentuk kedua penyimpangan tersebut ada kaitannya dengan struktur dasar irama gerakan, hubungan gerakan, luas gerakan, kecepatan gerakan, kelancaran gerakan, ketepatan gerakan, dan konstantan gerakan. Dari proses terjadinya kesalahan gerak tersebut ada yang berat, ringan, dan sederhana. 3. Konseptual kesimpulan, diagnosa, koreksi, dan terapi. Dalam pembahasan ini terdapat 3 bagian, yaitu diagnosa, koreksi, dan terapi. 1. Diagnosa. Dalam diagnosa ini terdapat persiapan dan pelaksanaan. Nah, di dalam persiapan ini yaitu menentukan objek pengamatan, menyusun hierarki objek yang diamati, mengetahui sifat objek yang diamati. Sedangkan di dalam pelaksanaan yaitu menentukan kelompok sumber kesalahan, materi sumber kesalahan, analisis hasil diagnosa, kesimpulan. 2. Koreksi. Di koreksi ini dijelaskan yaitu menyampaikan atau menginformasikan bentuk atau jenis dan penyebab kesalahan serta akibat kesalahan baik lisan maupun melalui audio visual. Diagnosa atau diskusi dengan peserta didik. Kesimpulan. 3. Terapi. Dalam terapi ini terdapat juga persiapan dan pelaksanaan. Dalam persiapan yaitu menyusun bentuk-bentuk latihan, sedangkan pelaksanaan yaitu melaksanakan bentuk-bentuk latihan untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi, mengamati latihan, diskusi dengan peserta didik, kesimpulan, tindakan lanjut. Nomor 4. Skema sumber terjadinya.
kesalahan gerakan semakin kecil atau sedikit kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalam realisasi gerakan. Di dalam hal ini dapat diartikan bahwa proses-proses pengadilan dan pengaturan adalah proses-proses yang terjadi dalam pelaksanaan gerakan di dalam rangka merealisasikan rencana bunyinya. Misalnya suara guru atau pelatih musik dan lain. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.